Kayaknya kita itu lebih baik, gitu. Pahalanya lebih banyak, dosanya sedikit. Nah ini berat ini dibandingkan orang lain. Ini masalahnya sering muncul di dalam hati setiap orang. Setiap orang harus senantiasa mengoreksi dirinya sendiri untuk terus menata hatinya. Maka tawadhu adalah merasa diri sendiri masih penuh dengan kekurangan dan melihat orang lain lebih baik, lebih mulia dibandingkan dirinya sendiri. Ini. Saya cerita lagi. Imam Ahmad bin Hambal itu adalah seseorang alim yang luar biasa. Alim yang luar biasa yang waktu itu dikenal itu sampai ke berbagai benua. Imam Ahmad bin Hambal tinggalnya di Baghdad. Baghdad itu di Irak. Tinggalnya di Irak. Tapi terkenalnya di benua Eropa sampai Afrika. Ya kalau zaman sekarang, zaman media sosial, kita tinggal share bisa terkenal itu asal bikin sesuatu gitu. Yang nyeleneh saja bisa terkenal itu. Zaman dulu terkenalnya luar biasa itu yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Viral itu. Semua orang tahu bagaimana kealiman daripada Imam Ahmad bin Hambal. Tapi yang namanya ini Imam Ahmad bin Hambal itu tawaduknya luar biasa. Coba, suatu ketika pernah Imam Ahmad bin Hambal itu melakukan perjalanan sendirian. Karena kalau orang dulu itu hanya tahu namanya, tidak tahu wajahnya seperti apa. Pokoknya cuma terkenal Imam Ahmad bin Hambal. Wah, luar biasa terkenal. Cuman nggak ngerti wajahnya seperti apa. Masuk ke suatu daerah yang jauh, masuk di situ mampir di masjid. Karena apa? Sendirian mau tidur di masjid. Sama pengurus masjidnya nggak boleh. Oh jangan tidur di sini, ini masjid mau ditutup. Nggak boleh. Tapi saya masih dalam perjalanan, sementara saya butuh istirahat. Nggak bisa. Itu terus sampai Imam Ahmad bin Hambal itu sampai ditarik keluar itu. Nah ketika di luar itu ya sudahlah, duduk di serambi masjid itu, di luar masjid. Di situ ketemu pengurusnya lagi itu. Bilang lagi nggak boleh di sini itu. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal didorong-dorong itu sampai ke pinggir jalan itu. Ini kira-kira kalau zaman sekarang kita sajalah nggak usah pakai orang alim, orang besar itu muncul lah, kamu nggak ngerti saya, kamu nggak tahu siapa saya, kan begitu tuh. Muncul itu Imam Ahmad bin Hambal nggak mengatakan apa-apa, bahkan ketika diusir-usir seperti itu dia tetap diam, nggak terus ngomong apa-apa, enggak. Saking tawaduknya. Padahal jangankan diusir, itu seandainya satu kota itu tahu Imam Ahmad bin Hambal di situ, itu pasti satu kota kumpul semua itu. Satu kota kumpul semua. Ini saking masyhurnya Imam Ahmad bin Hambal. Terkenalnya luar biasa, tapi saking tawaduknya diam saja dia. Makanya pernah sahabat daripada Imam Ahmad bin Hambal namanya Imam Yahya. Dia mengatakan begini, saya itu sudah berteman dengan Imam Ahmad bin Hambal itu selama 50 tahun. Berarti bukan cuma sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, sudah 50 tahun. Berteman selama 50 tahun bersama dengan Imam Ahmad bin Hambal. Dan selama pertemanan 50 tahun itu belum pernah satu kali pun saya mendengar Imam Ahmad bin Hambal membanggakan dirinya sendiri. Padahal alim, ahli hadis, bahkan ini adalah pendiri madhab. Imam Ahmad bin Hambal ini pendiri madhab ini. Hafal hadis 400.000 lebih. Beliau itu apa? Satu kali pun tidak pernah merasa bangga. Membanggakan diri itu nggak pernah itu. Nah kita kan
Enggak seperti itu. Nah, punya kemampuan sedikit aja. Kalau bukan karena saya, wah itu sudah muncul itu. Itu kalau nggak karena saya itu, ini nolong sedikit aja udah langsung buat cerita itu. Kan begitu. Ini sementara Imam Ahmad bin Hambal luar biasa. 50 tahun sahabatnya yang senantiasa bareng dengan Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah mendengar satu kali pun Imam Ahmad bin Hambal itu yang namanya membanggakan dirinya sendiri. Padahal alimnya luar biasa. Ini ya sebagai contoh saja ini. Ini. Bagaimana juga ketika cerita lagi, ini pokoknya tak banyakin cerita ini biar karena apa namanya, tawadu ini amalan hati. Tawadu ini adalah nikmat, satu-satunya nikmat yang manusia tidak ada yang iri. Kita dikasih nikmat harta, kira-kira ada yang iri apa tidak? Ada. Bisa diirini oleh manusia itu. Kita dikasih nikmat, misalkan ada orang dikasih nikmat jabatan, ada yang iri. Dikasih nikmat tampan, rupawan, ada yang iri. Dikasih nikmat berbagai macam nikmat, ada orang ngiri. Tapi ada satu nikmat, satu-satunya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada satupun orang yang akan iri dengan nikmat tersebut, yaitu nikmat tawadu. Nikmat tawadu ini memang ada. Kalau orang tawadu kok diirini itu memang ada. Nggak ada orang iri, malah orang seneng dengan orang yang tawadu. Kira-kira kita seneng apa kita ngiri dengan orang itu? Seneng kita mesti. Ini satu-satunya nikmat yang semua orang senang. Kenapa? Gimana kita nggak senang orang tersebut tidak menyombongkan diri? Coba kalau kita ketemu dengan orang yang sombong, kita berteman dengan orang yang sombong, malas apa tidak? Malas. Kita ketemu dengan orang yang sombong, malas kita. Maka tentu ketika kita sombong, orang juga malas berteman dengan kita. Ini. Tapi kalau ada teman yang tawadu, dia itu senantiasa menghargai orang lain, memuliakan orang lain, sikapnya sopan luar biasa. Kira-kira kita senang apa enggak berteman dengan orang seperti itu? Senang. Makanya satu-satunya nikmat yang tidak ada orang yang iri terhadap nikmat tersebut adalah nikmat tawadu. Dan tawadu ini nggak bisa dibikin-bikin. Nggak bisa ini yang namanya nikmat tawadu itu dibikin-bikin. Di depan orang jalannya itu, wah membungkuk itu, wah biar dianggap tawadu. Tawadu amalan hati, tidak ada nilainya ketika dia di hadapan orang terlihat menghormati, di dalam hatinya dia merendahkan itu. Nggak ada nilainya itu bukan tawadu itu. Ini bukan tawadu. Ini, karena tawadu amalan hati. Ini, tawadu itu amalan hati. Walaupun ketika di dalam hatinya dipenuhi dengan ketawaduan, otomatis secara fisiknya, secara lahiriahnya akan muncul perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketawaduannya itu. Otomatis. Ini para sahabat Nabi, walaupun itu sahabat yang paling mulia sekalipun, misalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke majelisnya Rasul telat, itu tidak langsung, walaupun ini Rasul itu nyediain tempat, itu khusus Abu Bakar As-Siddiq itu di samping kanannya. Ini khusus, gak ada yang berani duduk di sini kecuali Abu Bakar As-Siddiq itu. Tapi kalau telat, saking tawaduknya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling mulia, itu Abu Bakar tetap duduk di bagian yang paling belakang, tidak melewati orang-orang gitu. Saking tawaduknya gitu. Dan jangankan Abu Bakar As-Siddiq, kalau ada di dalam satu majelis Rasulullah datang kok akhir-akhiran, maka Rasulullah gak bakal melewati banyak orang. Rasul itu tetap
cocok di bagian belakang juga. Ini bayangkan Rasul ini. Nah, kalau kita kan enggak, sudah pakai peci rapi, sudah pakai serban, pakai sarung bagus, pakai baju koko bagus. Kalau disuruh duduk di belakang kan, wah ini nggak menghormati ini tuan rumahnya ini. Ini, iya, wah ini nggak tahu ini. Ini padahal Rasulullah saja dimanapun duduk biasa. Ini Abu Bakar Siddiq biasa. Jadi tidak ada terus kemudian merasa membanggakan dirinya. Saya lebih terhormat untuk berada di depan, itu tidak. Itu. Ini ya. Nah, maka yang namanya tawaduk, karena tawaduk adalah amalan hati, gitu ya. Tawaduk adalah amalan hati. Maka tawaduk ini bisa muncul juga secara lahiriahnya. Ini secara lahiriahnya bisa muncul, orangnya mungkin terlihat jauh lebih sopan dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi orang yang kelihatan sopan belum tentu tawaduk. Bahkan ada orang itu yang sombong dengan ketawaduan, itu ada. Ada orang yang menyombong, yang sombongnya pakai tawadu. Tak kasih contoh. Sebenarnya di rumah punya baju bagus, tapi kalau pakai baju yang bagus, wah nanti saya dikira sombong. Saya harus tampil, orang semua tahu saya kaya, orang semua tahu saya alim. Saya mau pakai baju yang biasa. Saya mau pakai baju yang apa? Yang tidak baru, kan? Biar apa? Biar semua orang tahu saya tawadu. Ini yang begini. Ini namanya sombong dengan tawadu. Makanya kita itu apa adanya saja. Kalau memang kita suka, misalkan pakai baju ini suka, pakai aja. Bukan karena orang lain biar memuji atau apa, enggak. Enggak harus itu. Orang bisa berpakaian jelek, tujuannya supaya sombong, itu ada. Nah, ini. Maaf, kadang ada juga. Ada ini kadang-kadang penyakit ini, penyakit hati itu. Misalkan yang satu mengatakan begini, ada ustadz atau kiai mengatakan begini. Misalkan dia yang misalkan apa namanya, bajunya biasa lah misalkan, ngeritik begini, kita itu hidup di Indonesia, nggak usah lah pakai baju gamis, pakai jubah, pakai sorban, biasa saja. Itu biasa saja. Karena apa? Karena dia tampilannya biasa. Yang begini nih justru malah bisa menimbulkan penyakit hati, seolah-olah mau ngomong ke orang-orang, saya pakai yang biasa karena saya paling tawadu. Nggak perlu. Hidup itu seperti Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu seorang sufi. Itu seorang sufi. Saya nggak akan jelaskan dulu sufi itu apa. Jadi pada zamannya dikenal sebagai orang yang sufi. Sufi itu lebih kepada dia itu zuhud gitu. Orangnya itu zuhud. Nah, sufi itu umumnya, sufi pada waktu itu adalah mereka orang-orang yang hidupnya sederhana. Bajunya pakai baju yang tebal, kadang sobek, sudah tambalan. Ini sudah tambalan. Mereka kenapa melakukan itu? Karena yang seperti itu mereka mau pakai baju bagus, takut tidak sesuai hatinya. Karena khawatir kalau saya pakai baju bagus karena kepingin dipuji orang. Udahlah, saya sukanya begini.
Sementara Imam Hasan Al-Basri kebalikannya. Imam Hasan Al-Basri itu dari muda itu sudah terkenal ganteng dan kaya raya itu. Dari sebelum jadi ulama itu. Dari sebelum jadi ulama besar itu, Imam Hasan Al-Basri itu memang terkenal ketampanannya dan terkenal kekayaannya itu. Wah, sebuah yang namanya semuanya serba bagus. Bagaimana ketika Imam Hasan Al-Basri sudah menjadi seorang sufi, seorang yang zuhud, seorang yang ilmunya tinggi, seorang yang alim luar biasa, dia tetap pakaiannya bagus. Kenapa? Karena apa? Karena dia mengatakan, karena saya suka berpakaian bagus. Kalau saya pakaian bagus, saya suka pakaian bagus, lalu saya berpakaian seperti sufi-sufi umumnya, di mana mereka pakai pakaian yang buruk, pakaian yang tebal, pakaian yang tambalan, berarti saya cuman kepingin dianggap sufi dengan berpakaian seperti itu. Munafik apa tidak? Munafik apa tidak? Kalau seperti itu, munafik. Maka tidak mau, saya suka pakaian bagus. Maka walaupun sudah menjadi alim, Imam Hasan Al-Basri bajunya tetap bagus. Itu kendaraannya bagus, rumahnya bagus itu. Ini tetap bagus. Ini. Jadi bukan berarti kita berpenampilan apa